Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran mata kuliah fisika teknik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang usaha dan energi ya. Nah, usaha itu adalah besarnya energi untuk merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek tertentu. Nah, usaha yang dilakukan suatu objek didefinisikan sebagai perkalian antara jarak yang ditempuh dengan gaya yang searah dengan perpindahannya. Nah, ini contoh ya. Seseorang menarik box atau kotak ya ke arah belakang ke sini dari titik A ini pindah ke titik B ya. Ini ada gaya ya yang arahnya ke arah sini ya. Kemudian di sini karena talinya itu miring ya, maka bisa kita gantikan dengan untuk mencari F-nya yaitu F cos theta ya. Di mana di sini rumusnya W untuk mencari usaha itu adalah W sama dengan F kali S. Apabila di sini gayanya adalah tegak lurus ya, tidak membentuk sudut. Nah, kalau membentuk sudut pakai yang ini ya. Yang W sama dengan cos theta kali S. Di mana W sama dengan usaha yang dilakukan atau joule satuannya. F itu gaya yang diberikan, satuannya Newton. S itu jarak perpindahan objek dari titik A ini ke titik B. Satuannya meter. Nah, menurut James Prescott Joule, ya, energi itu tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ini merupakan hukum kekekalan energi ya, yang ditemukan oleh James Prescott Joule. Nah, macam-macam energi itu ada 3 sebetulnya. Ya. Yang pertama itu adalah energi potensial. Nah, energi potensial merupakan energi yang dimiliki benda karena posisi atau bentuk maupun susunannya. Nah, di sini contohnya adalah buah kelapa ya. Dia sebelum jatuh itu dia memiliki potensi atau energi potensial. Ya. Salah satu contoh energi potensial adalah energi potensial gravitasi atau selanjutnya kita sebut dengan energi potensial. Nah, karena buah kelapa ini kan di atas, maka akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi ketika dia jatuh. Nah, energi potensial disebabkan adanya gravitasi. Nah, suatu benda memiliki energi potensial yang besar jika masanya semakin besar dan ketinggiannya semakin tinggi. Jadi, energi potensial ini akan semakin besar jika buah kelapanya ini beratnya semakin bertambah ya. Ketika dia masih kecil kan beratnya berkurang. Masih kecil ya. Kalau dia semakin besar sudah menjadi degan atau kelapa yang tua, pasti dia akan semakin berat karena di dalamnya ada air, ya air kelapa, buahnya dan lain-lain. Dan apabila pohonnya ini semakin tinggi, ya, maka energi potensialnya juga akan semakin besar. Nah, kalau kita lihat itu pohon kelapa itu kalau yang di daerah pegunungan itu bisa hampir sampai 20 meteran. Kalau di daerah-daerah dataran rendah seperti di Pekalongan, kemudian daerah pantai itu hanya kurang lebih ya 4 sampai 6 meteran lah itu untuk pohon kelapa. Kalau yang di daerah pegunungan itu bisa sampai tinggi-tinggi sekali. Itu ya. Nah, kemudian persamaan untuk energi potensial itu adalah EP sama dengan massa kali gravitasi kali H. Di mana EP adalah energi potensial benda, satuannya itu adalah joule, yaitu kecepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, atau mau dibulatkan jadi 10 juga bisa. H itu adalah ketinggian bendanya, satuannya meter. H2 min H1 ini rumus yang bawah ya. Itu adalah perubahan ketinggian dalam satuannya meter. Kemudian W itu adalah usaha yang dilakukan benda, satuannya adalah joule. Nah, hubungan usaha dengan energi potensial dinotasikan dengan W sama dengan delta EP sama dengan massa kali gravitasi kali H2 dimin H1 atau H2 dikurangi H1. Itu. H2 min H1-nya adalah perubahan ketinggian dari
ketinggian pertama ke ketinggian kedua. Biasanya adalah turun ya. Ketinggian pertama karena dia dipengaruhi gravitasi kayak kelapa ya. Kemudian jatuh ya. Itu ada perubahan ketinggian. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah energi kinetik. Nah, energi kinetik adalah energi gerak. Energi yang dimiliki benda atau objek karena gerakannya. Jadi, setiap benda yang bergerak, maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Nah, salah satu contohnya adalah busur panah yang terlepas, ya, atau yang sudah kita lepaskan. Nah, di sini ketika busur panahnya itu kita tahan, maka di sini sebelum dilepaskan adalah energi potensial. Nah, ketika dilepaskan di sini ada perubahan energi. Dari energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Melesatnya kecepatan busur panah itu adalah energi kinetik. Itu. Nah, persamaan energi kinetik sama dengan EK ya, setengah EK sama dengan setengah massa kali kecepatan kuadrat ya. Nah, di mana EK adalah energi kinetik benda, satuannya itu joule, M itu adalah massa benda, V itu adalah kecepatan benda, W itu yang bawah ini ya, persamaan yang bawah ya. W usaha yang dilakukan benda, satuannya joule. V2 dan V1 yang rumus ini adalah perubahan kecepatan. Satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, hubungan usaha dan energi kinetik dinotasikan dengan W sama dengan delta EK sama dengan setengah kali M dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Di mana V2 dan V1 kuadratnya adalah perubahan kecepatan. Dari kecepatan awal berubah menjadi kecepatan yang selanjutnya atau yang terakhir. Ya, tergantung V-nya ada berapa nanti perubahan kecepatannya. Ada 1, ada 2, atau 3, dan seterusnya perubahan kecepatannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah energi mekanik. Nah, energi mekanik ini dimiliki suatu benda, nilainya selalu tetap pada setiap titik lintasan benda. Inilah yang disebut sebagai hukum kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ini contohnya adalah energi yang dihasilkan dari ruang bakar piston mobil atau motor. Ini piston ya, atau bahasa bengkelnya itu seher atau torak. Nah, di mana di sini di ruang bakar itu ada perubahan energi ya. Dari energi energi combustion atau pembakaran bahan bakar bensin atau solar di dalam ruang bakar ini. Ya, ini kan menyebabkan kalor ya. Karena terbakar dia menyebabkan kalor dan menyebabkan tekanan sehingga mendorong piston ini ke bawah ya. Piston ini ke bawah, piston yang satu ke atas. Ini bergantian, ini naik turun. Nah, sehingga di sini di poros engkol ini menyebabkan putaran karena ini bergantian naik turun ya. Sehingga menyebabkan putaran. Nah, putaran ini disebut energi mekanik, yaitu berubahnya energi dari pembakaran ini menjadi energi putaran, yaitu dalam bentuk energi mekanik. Ya, itu perubahan energi. Itu seperti itu ya di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di ruang bakar piston, ya pada mobil atau motor. Nah, persamaan energi mekaniknya, ya energi mekanik itu sama dengan EP plus EK. EM sama dengan EP plus EK. Nah, maka persamaan hukum kekekalan energi dinotasikan dengan rumus di samping yang ini. Ya. Delta sama dengan 0. EM1 sama dengan EM2 sama dengan konstan. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 sama dengan konstan. Jadi mana EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, di mana EM itu adalah energi mekanik benda dalam satuannya joule, EM1 itu adalah energi mekanik di posisi 1. Ya. Kemudian EM2 adalah energi mekanik di posisi 2 atau setelah benda itu
menempati posisi dari awal posisi pertama, ya. Atau bahasanya berpindah atau bergerak, ya. Nah, ini contoh perubahan energi, ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kekekalan energi ya, di mana energi itu hanya bisa berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ini contoh yang di atas itu, di bendungan ini, reservoir ini, Pak. Ini contoh instalasi PLTA yang pembangkit listrik tenaga air. Di sini itu sebelum pintu air ini dibuka, ini bendungan ya. Ini bendungan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Sebelum pintu ini dibuka, maka di sini air itu dengan berat jenisnya, kemudian volumenya di sini dia diasumsikan memiliki energi potensial. Ya. Kemudian ketika pintu bendungannya dibuka, maka air mengalir dari sini, ya, reservoir ini. Dari kanal air masuk ke dalam ruang turbin. Ya. Dan bergeraknya air dari reservoir melalui kanal kemudian masuk ke dalam ruang turbin ini, dia memiliki energi kinetik. Ya. Nah, di ruang turbin, ya, air yang bergerak ini diubah ya melalui sudut-sudut turbin menjadi gerakan putaran. Ya. Gerakan putaran yang dihubungkan ke generator. Ya. Gerakan putaran ini berarti ada perubahan energi kinetik menjadi energi mekanik ya, melalui gerak putar. Nah, kemudian gerak putar ini bisa diubah ya, disalurkan ke generator menjadi energi listrik ya. Itu. Nah, di sini ada perubahan energi mekanik menjadi energi listrik oleh generator. Nah, kemudian dari generator disalurkan ke transformator untuk dinaikkan tegangannya. Ya. Sehingga menjadi apa ya namanya beribu-ribu megawatt. Ya. Kemudian dialirkan ke sutet. Ya. Itu jaringan transmisi sampai ke rumah itu diturunkan lagi pakai trafo step down. Ya. Yang ini adalah transformator step up atau untuk menaikkan tegangan yang disalurin ke sutet. Nah, dari sutet nanti sampai ke rumah kan tiangnya berubah menjadi kecil. Itu tegangannya diturunkan memakai trafo step down. Ya. Sehingga sampai rumah tegangannya hanya 900 volt. Ya. Wattnya juga kecil. 900 watt atau 1300 watt kan kayak gitu. Itu pakainya trafo step down. Nah, ini ada perubahan ya, ada perubahan empat energi. Ini energi potensial di sini. Kemudian di kanal air ini ada energi kinetik. Kemudian pada turbin ini ada energi mekanik. Ya. Pada generator ini ada energi listrik. Ya. Sampai di rumah nanti diubah lagi. Ya. Sampai di rumah contoh kalian menggunakan setrika yang merubah energi listrik menjadi energi panas. Ya. Itu. Nah, contohnya seperti itu. Ya, jadi energi itu berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Energi tidak bisa dimusnahkan, ya, dan tidak dapat diciptakan. Hanya Allah yang menciptakannya di awal. Kita tidak bisa menciptakan suatu energi. Ya, karena memang Allah mendesainnya seperti itu. Nah, begitu untuk pertemuan kita hari ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.